lights and all salvation, that blessed Christmas morn. Merry Christmas everyone! Sebab hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hidup saya dan saudara, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, let your light shine bright. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Sama-sama katakan kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Katakan, Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Sebab kuasa-Mu yang menjaga hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bertepuk tangan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat kita berdua dan terus sejarah hidupku
Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari katakan setiap harga, setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu
Biarlah hidup kami Tuhan terus bercahaya di dalam Engkau. Kami mau Tuhan terus menjadi alat-Mu, terus menjadi bejana-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami. Yes. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Beriringku masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku kehendakku, ku serahkan padamu. Katakan harapanku Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari dengan iman katakan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami bersama Engkau Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk Beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kerinduan kami adalah kami dapat mengiring Engkau seumur hidup kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, biar Roh Kudus yang memampukan sehingga kami bisa menjadi bejana yang indah. Di saat kami mengiring Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa kami semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Saatnya berfirman bagi kami, berbicara bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba terbatas.
Minta Roh Kudus yang ambil alih penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami semakin diperlengkapi, pulang membawa berkat-berkat dan menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Yesus yang siap belajar, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya belum minta untuk duduk, jadi boleh minta waktunya sebentar untuk berdiri. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, siapa yang hadir dengan penuh sukacita di siang hari ini? Iya, orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya. Boleh nggak lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, keluar dan tanya apa kabar? Ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Hati-hati ini tiba-tiba lampunya mati, mungkin nggak usah terlalu jauh. Takut nggak bisa balik karena gelap. Karena kalau gelap suka hilang arah Bapak Ibu Saudara. Iya. Ya, yang sudah silakan duduk karena kalau gelap begini sangat terbatas. Minta waktunya sebentar, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oke. Masih semangat? Boleh SM sebentar nih. Udah cek. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara, bolehkah saya minta tolong mungkin 2 orang. Kalau hari Natal biasanya atau perayaan Natal identik dengan orang suka kasih kado, bener nggak? Ya, saya mau kasih kado buat mereka yang mau maju sambil kita menunggu nih. 2 orang yang maju, kadonya udah siap. Siapa yang mau? Ayo dong, antusias, katanya antusias. Katanya antusias, mana yang maju? Kalau nggak saya mau minta tolong aja untuk kelihatan ya. Iya. Saya mau minta tolong untuk maju ke depan. Pak Luhut, saya dengar suara Pak Luhut. Aduh, ya mau minta tolong Pak Luhut maju ke depan. Tepuk tangannya dong supaya Pak Luhut juga antusias untuk maju. Ya, satu lagi. Silakan Pak dari sebelah kiri saya. Satu lagi bolehkah maju ke depan? Satu orang lagi, ini orang Manado, orang Gilgal memang luar biasa. Katanya gak usah kasih kado, pastor, doa cukup. Pak Adrian. Nah, ini nggak kelihatan tetapi saya sempat. Ya, ini. Oke, tepuk tangan dong ya. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang mau maju. Oke, pertanyaan saya, mau kado Pak? Suka kado? Oke, Pak Adrian suka kado? Pertanyaan saya, nah tolong dijawab dengan dari lubuk hati yang paling dalam, Pak, yang paling dasar, dengan jujur di atas jujur nih. Ya. Apa yang Bapak rasakan di saat jujur Pak ya, tiba-tiba nih mati? Apa yang di pikiran Bapak pas dia gelap kayak gini? Boleh dikatakan hilang sukacita dong Pak kalau gelap. Ya. Oh, ragu-ragu, nggak enak sama Pak Pendeta. Oke, sesama pendeta kita Pak. Oke, Pak Adrian. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, ada apa Pak yang dirasakan? Persiapan. Kurang persiapan. Oke, lalu perasaan Bapak seperti apa? Kalau itu kan menurut Bapak yang apa yang mereka dari luar. Kalau dari dalam Bapak sendiri yang di hati, yang di pikiran Bapak apa yang dirasakan? Terganggu. Nggak nyaman gitu ya, berarti nggak nyaman ya. Oke deh. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, karena sudah jawab saya kasih kado. Iya, ini kado dari saya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Iya. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan gelap, ada yang kecewa, ada yang nggak nyaman, ada yang nggak enak, atau mungkin ada yang lagi duduk, wah ini pendeta nggak persiapan, nggak doa nih. Ini panitia Natal kayaknya nggak doa. Percayalah kami berdoa Bapak Ibu Saudara untuk persiapan hari ini. Ya memang dasarnya dia mati Bapak Ibu Saudara. Ada masalah ya. Jadi nggak selalu juga karena nggak doa terus dia mati. Memang pasti ada masalah berarti. Ada sesuatu. Tapi yang pasti di dalam keadaan yang gelap,
ada begitu banyak perasaan-perasaan yang gak enak. Bisa kehilangan sukacita, bisa tabrakan. Makanya tadi saya bilang hati-hati, jangan hati-hati kalau mau duduk jangan sampai aku tabrak atau apa begitu supaya duduk. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan adalah bukankah keadaan dunia sekarang dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan yang gelap, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita renungkan dan kita bersyukur kita bisa merayakan Natal hari ini. Karena kita tahu beribu-ribu tahun yang lalu terang itu sudah datang. Terang itu sudah datang untuk menerangi dunia. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata demikian. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Bapak Ibu Saudara. Saya gak minta Bapak Ibu Saudara untuk tepuk tangan. Meskipun di GBI suka suruh orang tepuk tangan. Saya gak minta Bapak Ibu Saudara. Terus ada yang yeay. Artinya di dalam terang orang tuh merasakan sukacita. Rasa happy. Rasa tenang. Rasa senang. Itu kalau terang. Nah ini yang dilakukan oleh terang yang sudah lahir beribu-ribu tahun yang lalu. Keadaan boleh gelap. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, dunia boleh gelap Bapak Ibu Saudara. Tetapi buat orang-orang yang percaya pasti ada sukacita. Ada kebahagiaan. Kenapa? Karena ada terang Kristus. Makanya kita merayakan Natal. Yang setuju katakan amin. Nggak disuruh tepuk tangan, itu refleks saja. Bapak Ibu Saudara, ini saya udah setting tanpa diketahui oleh banyak tim. Tadi pagi Pak Santo lari-lari keluar dengan Bu Jeki. Bingung. Wah ini gimana, kenapa mati? Menunjukkan kalau orang lagi dalam kegelapan panik. Satu hal juga yang saya pelajari yang sangat luar biasa. Orang kalau gelap yang dicari apa? Terang. Terang Kristus sudah lahir lewat Natal. Pertanyaannya, sudah lahir nggak dalam kehidupan kita? Apakah terang itu sudah ada dalam kehidupan kita atau enggak? Kalau terang itu sudah ada dalam kehidupan kita, seharusnya hidup kita bisa menjadi terang buat orang lain. Karena terang pasti bisa dinikmati orang lain. Yang setuju katakan amin. Bilang di sebelahnya, kamu udah punya terang atau belum? Tema khotbah hari ini saya beri judul, ini yang dari panitia, bangkitlah dan jadilah terang. Arise and shine. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem, hai jemaat GBI Gilgal, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit di atasmu. Cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke terangmu. Raja-raja tertarik oleh cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat keadaan dunia sekarang, peperangan terjadi di mana-mana ya. Pak Jokowi bilang, saya dapat dari Google, dia bilang ada 91 negara yang sedang terlibat konflik. Belum tuntas Rusia dengan Ukraina, udah timbul lagi Israel dengan Palestina. Yang gak usah heran, memang keadaannya seperti ini. Kegelapan sudah melingkupi dunia, sudah menutupi dunia, sudah mulai lebih gelap. Menteri Keuangan juga bilang, Bapak Ibu Saudara, dampak dari pandemi yang melanda, perubahan iklim yang signifikan, serta kondisi geopolitik yang sekarang berubah-ubah, menyebabkan perekonomian dan keuangan negara juga sedang tidak baik. Berarti keadaan saya dan saudara, suka atau tidak suka, dalam keadaan yang tidak baik. Kita bisa bersuka cita hari ini karena ada terang Kristus. Keadaan di luar seperti itu, memang seperti itu. Kita gak bisa menghindari karena dosa sudah ada di dunia ini. Dunia ini sudah tercemar. Tetapi kita tidak boleh terbawa oleh kegelapan itu karena terang Kristus sudah ada. Dan ada menjadi bagian saya dan saudara. Kita mesti memperhatikan Bapak Ibu Saudara, sahabat kita, orang tua, orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak kita. Ada begitu banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang sesat. Hati-hati dengan YouTube. Pakai firman lagi. Kelihatannya luar biasa, tapi sebenarnya membawa anak-anak kita sedang jauh dari firman. Pakai ayat. Ada pengajar-pengajar sesat di luar sana. Oleh sebab itu anak-anak kita harus mesti didampingi kalau buka YouTube, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang tua aja mesti hati-hati loh. Makanya penting kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pengajaran-pengajaran yang benar seperti apa. Karena semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita tahu mana yang gak benar. Amin. Semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita tahu mana yang benar
dan mana yang tidak. Sekarang LGBT ada di mana-mana. Ini sesuatu yang menjadi perhatian buat saya dan saudara. Di film-film aja mereka berusaha untuk sepertinya ada adegan-adegan atau ada oknum-oknum mereka yang menyimpang seksual. Penyimpangan seksual. Saya nggak bilang untuk menjauhi mereka, karena Tuhan suruh kita untuk menjadi terang bagi mereka. Kalau mereka datang kita harus dampingi, kita doakan, kita arahkan, kita tuntun mereka, jangan dijauhin. Mereka bukan musuh kita. Mereka lah orang-orang yang membutuhkan terang, dan saya dan saudara harus hadir menjadi terang buat mereka. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan. Karena memang firman Tuhan juga udah memberikan gambaran bahwa kegelapan itu akan semakin luar biasa. Dikatakan masa yang akan datang itu akan datang yang namanya masa sukar. Gambaran kegelapan yang akan terjadi, masa-masa yang lebih sulit yang akan kita hadapi. Yang dihadapi adalah ya orang-orang itu sendiri, karena firman Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu menunjukkan orang-orang manusia-manusia. Siapa yang manusia di sini? Manusia seperti apa? Saya baca secara singkat. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gambaran masa yang akan semakin gelap. Dikatakan ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, menjadi hamba uang. Kalau nggak ada uang nggak mau gerak. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan seterusnya. Dan itu gambaran orang-orang yang seperti khotbah yang pernah mungkin Bapak Ibu sudah dengar dengan tema biang kerok. Apa arti biang kerok? Troublemaker, orang-orang yang selalu bikin masalah buat dalam kehidupan kita. Suka nggak suka, atau bahkan mungkin menjadi perenungan, apakah mungkin kita yang menjadi biang kerok? Mungkin saya yang jadi troublemaker. Karena nggak ada yang sempurna, tetapi kita harus belajar untuk bertumbuh karena ada terang Kristus. Seharusnya kita menjadi terang, berarti orang yang datang kepada kita, mereka harus menemukan sesuatu yang lebih baik. Bukan ketemu dengan kita lalu mereka semakin salah, semakin gelap. Tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna karena masih belajar juga sampai hari ini. Nggak ada yang sempurna. Tetapi kita harus mempraktekkan terang Kristus yang sudah lahir ke dunia, terutama dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena ada terang dalam kehidupan kita. Seperti dalam kita baca tadi dalam Yesaya 60 ayat 2. Bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit di atasmu. Cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, siapa yang ikut Tuhan? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Berarti saya dan saudara untuk menjadi terang itu bukan pilihan. Untuk menjadi terang itu adalah tugas tanggung jawab saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Bukan cuma sekedar Pak Pendeta Edi, Pak Pendeta Franky, Ibu Sri, hamba-hamba Tuhan yang enggak. Setiap kita pengikut Kristus berarti harusnya ada terang. Dan terang harusnya bisa dirasakan orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, tahun 2008 ada orang yang datang bawa terang dalam kehidupan saya. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Siapa saya? Tuhan boleh bawa saya sampai hari ini. Di tengah-tengah keterbatasan saya tetap percaya Tuhan yang pilih, Tuhan akan menyertai. Itu karena ada orang yang datang kasih terang. Memperkenalkan saya dengan Tuhan. Saya ada orang tua rohani, ada pembina-pembina, ada Pak Edi, waktu itu masih ada Pak Franky dengan Bu Sri yang terus juga menuntun saya. 2008 saya ketemu Tuhan. Saya percaya mereka orang-orang yang ada terang. Saya bisa melihat terang dalam kehidupan mereka sehingga saya bisa menerima terang itu sendiri. Dan sekarang lagi belajar untuk menjadi terang. Yang setuju katakan amin. Bingung kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, ya nggak bego-bego amat sih. Tetapi suka bingung, ada orang-orang yang mereka pengusaha-pengusaha besar, orang-orang yang hebat, datang duduk sharing, tanya, Pak ini baiknya bagaimana ya? Minta hikmat. Saya bilang, aduh Tuhan, sapa kita Kang. Tapi di saat saya benar-benar mau bertobat, mau ikut Tuhan,
Seperti firman Tuhan bilang, raja-raja akan datang kepada kita. Di saat kita memiliki terang, kita jadi terang. Kita nggak usah bilang saya gelar ini, saya ini. Hanya belajar untuk menjadi terang dan orang-orang itu datang untuk sharing, untuk ngobrol. Keluarga telepon dulu, kalau saya datang ke keluarga tuh mereka bilang, bye-bye, kunci itu kamar. Kunci itu kamar. So datang lagi dia, minta doi lagi dia. Ya, no saya narkoba dulu, ya kalau datang ya cari doi. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, kiapanya ndak datang-datang dan ada tunggu-tunggu. Mungkin dulu, semoga dia ndak datang. Semua akhir tahun ini. Kalau sekarang ada yang nyari nggak Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu firman Tuhan bilang dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkit, jadilah terang. Supaya orang-orang bisa datang. Orang minta hikmat. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita untuk dia lahir ke dunia salah satunya. Supaya kita jadi terang buat orang lain. Kita disuruh pergi untuk sampai ke ujung dunia, ujung bumi. Untuk apa? Untuk jadi terang. Yang setuju katakan amin. Nah ada beberapa ciri Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ciri, saya pakai tiga aja. Ciri-ciri orang yang bangkit dan bisa menjadi terang. Yang pertama adalah menjadi teladan. Katakan menjadi teladan. Nah agak sulit Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjadi teladan, mengajarkan anak-anak kita jangan sampai gak ke ibadah, tapi kita gak ke ibadah gitu. Agak sulit mau bilang, sudah jangan aku lihat tuh anak-anak di sana yang nongkrong, dorang jam mabo judi. Martorang sendiri mabo judi. Susah Bapak Ibu Saudara menjadi teladan seperti itu. Bagaimana kita menjadi terang? Karena terang itu harus dimulai dari dalam keluarga sendiri. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita, orang-orang sekitar kita untuk bisa jadi lebih baik, paling tidak kita harus memulai dari diri sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara masih banyak kekurangan. Mungkin kalau tanya istri bisa bilang, aduh Pastor Stephen begini. Tapi kita harus belajar, suka gak suka firman Tuhan udah bilang. Di saat kita menjadi pengikut Kristus kita harus jadi terang. Dan terang itu harus dimulai dari dalam keluarga. Kalau terang masih jam mau make, panggil anak-anak kita binatang lah, apalah, minta maaf ada kata-kata sedikit. Tapi kenyataan seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi terang buat orang lain. Sampai hari ini sudah cukup lama kayaknya sudah lama sih. Saya kalau ketemu orang di jalan lalu orang bapepet kong kita mau dusuh. Ya ada sedikit-sedikit emosi sih, tapi kalau dulu kan kita masih berusaha mau babalik kong kita mau buka pintu. Woi, ngana pakai mata. Sekarang sih udah. Sekarang dipercayakan banyak hal, keluar kadang-kadang jawab Tuhan. Kita mesti jaga tapi hidup. Ya apa? Sudah undang-undang ke sana kaki baku dapat. Bukan Bapak yang khotbah waktu itu Kang. Ada bilang waktu itu mengasihi, marah-marah di jalan. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar ada orang-orang bilang gini, katanya orang Kristen. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang Kristen loh, ada orang-orang di luar sana yang bilang, katanya orang Kristen. Kenapa mereka bilang begitu? Karena di saat kita menjadi orang percaya, pengikut Kristus, suka gak suka standar itu sudah ada. Gak perlu kita sampaikan seperti kepada mereka, seperti apa, tapi di saat mereka tahu, oh itu orang Kristen. Lalu kita melakukan hal yang tidak benar di mata mereka katanya orang Kristen. Artinya kita menjadi sorotan Bapak Ibu Saudara di saat kita menjadi orang Kristen. Katanya hamba Tuhan, katanya pendeta. Emang pastor gak pernah digituin? Ya pernah, karena masih jadi bikin salah lekaru masih jadi belajar. Tapi mau gak mau sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita mesti belajar. Karena kita disorot cara berpakaian kita. Cara berbicara kita. Itu dilihat orang, dinilai orang. Apalagi sunai-nai di mimbar di sini. Saya ingat Pak Edi bilang, Stephen karena kalau sudah di atas hati-hati kenapa? Goyangan semakin kuat. Yang benar aja bisa salah apalagi salah. Suka gak suka kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara setiap kita adalah pemimpin. Kita pemimpin mungkin ada yang pemimpin dari pemimpin gereja, pemimpin di perusahaan. Tapi di rumah kita juga jadi pemimpin kan Bapak Ibu Saudara. Ada pemimpin sebagai kepala rumah tangga. Anak istri menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Anak-anak juga menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Artinya setiap kita adalah pemimpin. Artinya kalau kita adalah pemimpin berarti ada orang-orang yang saya dan saudara bertanggung jawab untuk membawa mereka menerima keselamatan. Lewat apa? Lewat hidup kita Bapak Ibu Saudara.
Kita ada tanggung jawab, mau nggak mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana kalau kita sendiri sebagai pemimpin nggak bisa menghasilkan terang. Orang datang bukan semakin mengalami Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu hamba Tuhan statementnya bilang begini. Saya juga jadi mikir, dia benar juga. Orang dulu kalau ke gereja karena mereka ingin memiliki iman, mempertahankan iman. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini, belakangan ini, orang nggak mau ke gereja dengan alasan takut kehilangan iman. Bayangin Bapak Ibu Saudara, mereka nggak mau ke gereja kenapa? Karena takut kehilangan iman. Kira-kira karena apa? Mungkin ada orang-orang yang seharusnya jadi contoh, jadi berkat, malah jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita ke gereja nggak bisa juga sebenarnya pakai statement seperti itu dalam sisi lain. Karena kalau ketemu orang-orang seperti itu ya sebetul di gereja. Kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang troublemaker termasuk pendeta John mungkin masih belajar. Ya memang gereja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari sisi lain makanya penting buat saya dan saudara. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, ikut Tuhan, kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi teladan. Kalau enggak, Bunda selalu bilang sama saya, Stephen, kamu pemimpin. Harus belajar memimpin diri sendiri dulu. Yang sudah katakan amin, bilang di sebelahnya kamu pemimpin. 1 Korintus 10 ayat 33 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Berusaha menyenangkan hati orang ini berbicara saya dan saudara kita harus berusaha untuk menjadi teladan. Bukan untuk kepentingan kita tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Agar orang-orang lain di saat kita bisa menjadi teladan. Mereka senang lihat kita. Mereka bisa menerima keselamatan. Mereka bisa kepada terang yang sejati. Lewat siapa? Lewat saya dan saudara. Filipi 2 ayat 15 sampai 16 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Sehingga kamu bercahaya, artinya akhirnya kamu percaya. Karena apa? Di saat kita tiada beraib, tiada bernoda, tidak bercelah, artinya kita menjadi teladan. Baru setelah kalau kita menjadi teladan artinya baru kita bisa bercahaya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat, katakan melihat, perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pertanyaannya apa yang orang lain lihat dalam kehidupan saya dan saudara? Kalau ditanya sama orang, kamu lihat apa sih dalam kehidupan saya? Apa sih yang kamu lihat? Apa yang kamu tahu? Di saat pasangan kita tanya, kamu lihat apa saya selama ini? Apa Bapak Ibu Saudara? Coba tanya di sana, kamu lihat apa? Mau dilihat apa kalau misalnya maboknya sama-sama? Judinya sama-sama Bapak Ibu Saudara. Gosipnya sama-sama. Harusnya ibadah malah jalan-jalan sama-sama. Mau lihat apa Bapak Ibu Saudara? Terlambat ibadah. Sama-sama. Mau lihat apa? Bohong sama-sama, nipu sama-sama. Bergumul loh Bapak Ibu Saudara nyampaikan menjadi teladan. Ini sambil ngomong Tuhan juga ngomong, lihat dirimu sendiri. Kan pedang bermata dua ya. Saya ingat khotbah Bapak Frankie yang lalu, saya diberkati sekali. Jangan sampai kita terhilang di dalam gereja. Kalau kita aja hilang, bagaimana keluarga kita hilang? Ya begitu Pak Frankie. Bagaimana yang kita pimpin hilang, nggak bisa jadi teladan.
Yang kedua, ciri-ciri orang yang bangkit dan jadi terang, hidupnya antusias. Bilang antusias. Antusias artinya Yesus ada di dalam kita. Entheos usia. Yesus ada di dalam saya. Kalau Yesus ada dalam saya, harusnya hidup kita antusias. Berdoa antusias, ibadah antusias, memuji Tuhan antusias. Semangat, rohnya menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, kalau pengen punya orang kerja di rumah, suka yang antusias atau yang malas-malas? Antusias. Suka orang yang bersemangat atau yang cuma santai-santai? Antusias. Tuhan juga mau Bapak Ibu Saudara, setiap pengikut Tuhan itu antusias. Kalau enggak antusias, orang kalau antusias itu menular Bapak Ibu Saudara. Lagi nyembah Tuhan, haleluya. Kibarkanlah. Yang sebelahnya juga haleluya. Jangan yang sebelah, haleluya. Ya udah yang sebelah juga jadi malas Bapak Ibu Saudara. Kalau orang gak antusias akan menularkan hal-hal yang gak baik juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mau jadi terang? Cuman makan aja antusias. Lagi berusaha apa Frankie? Agak kecil toh. Berusaha. Berawal dari apa? Saki waktu itu. Ya jadi motivasi juga waktu itu. Jadi menahan diri. Lumayan lah muat. Hampir gak muat nih. Antusias. Diajak ke gereja gak antusias. Diundang ulang tahun antusias. Orang di luar sana di sininya enggak ada. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Antusias. Lalu bagaimana kita bisa antusias? Tapi saya baca dulu dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau rohnya gak menyala-nyala mendingan jangan layani Tuhan dulu. Mau capek, tinggal tunggu waktunya menyerah. Kalau rohnya gak menyala-nyala. Benar Bapak Ibu Saudara, mau melayani Tuhan. Kalau gak memiliki roh yang antusias mendingan rest dulu. Jangan dulu. Orang kalau udah gak antusias lagi dengan Tuhan, ya udah mulai datang-datang terlambat, mudah tersinggung, gak bisa dikasih masukan. Yang lain sibuk, dia duduk, banting tulang, banting kiri, banting pintu, banting kanan. Semua dia banting. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi terang buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Caranya seperti apa? Tekun di dalam doa. Bicara apa? Punya hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang kalau antusias tuh kayak kayak lampu Natal ini. Orang suka deket-deket. Ya. Suka mau bawa foto. Kalau dia mati mana orang bawa foto? Bener gak Bapak Ibu Saudara? Kalau di depan bawa foto gak ada lampu apa-apa, gelap. Yang orang juga malas ke situ. Ini gambaran orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita antusias tuh orang suka deket-deket. Tetapi untuk bisa diantusias Bapak Ibu Saudara, dia terhubung dengan Tuhan. Ada lampu, tapi kalau dia gak connect dengan sumbernya Bapak Ibu Saudara, dia gak bisa nyala. Ini gambaran orang-orang percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi pengikut Kristus ada terang, tapi terangnya gak berfungsi. Gak heran gak ada orang yang mau ikut. Gak jadi berkat buat orang lain Bapak Ibu Saudara. Dia harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Nyala. Ya jangan juga jadi seperti ini, persis seperti ini. Karena ada gambaran lain, ada cerita lain tentang lampu Natal ini. Lampu Natal ini nanti ada apa? Di Natal. Di Desember udah mulai pasang lampu. Bukankah begitu ya Bapak Ibu Saudara? Ada gereja yang penuh tiba-tiba pasang tenda. Mesti diarahkan ibadah satu. Jangan cuma di ibadah dua. Kenapa? Nanti connect-nya apa? Connect-nya karena Desember. Sama nih lampu Natal nih. Dia nanti dihubungkan ke sumbernya adalah di saat dia bulan Desember.
Nanti berdoa Desember supaya dapat kado banyak. Nanti ke gereja Desember. Burung sampai hafal loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah sumber, jadi kita mesti connect dengan sumber. Mazmur 36 ayat 10 bilang begini, Engkaulah sumber hidup semua makhluk, dalam terangmu kami melihat terang. Dia sumber Bapak Ibu Saudara. Gak heran orang gak bisa antusias kenapa gak punya hubungan intim lagi dengan Tuhan. Doa secara pribadi, mau sama-sama, mau sendiri, bukan masalah sendiri atau banyak. Tetapi di saat kita berdoa, connect gak dengan Tuhan? Kita connect gak nih? Atau kita sambil berdoa, Mbak bilang, aduh nih Pak Edi doa lama sekali. Ya gak bisa dikatakan terhubung dengan Tuhan, gak heran hidupnya gak ada antusias. Gak lama lagi itu menyerah Bapak Ibu Saudara. Orang kalau sudah menyerah bahaya. Saudara kalau gagal bangun. Kalau salah perbaiki. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau gak bisa belajar. Tetapi kalau saudara menyerah, that's it. Finish. Selesai. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara pergumulan, jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyerah buat saya dan saudara. Itu adalah perjalanan iman kita. Kita sedang dibentuk, yang dibutuhkan adalah kita belajar punya kerendahan hati. Supaya kita bisa jadi terang buat orang lain. Yohanes 15 ayat 4-5 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak bisa jadi terang. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur. Jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, tetapi Tuhan juga harus tinggal di dalam kita. Kalau cuman kita doang yang tinggal di dalam Tuhan, berbicara apa? Banyak orang datang ke Tuhan, mau tinggal sama Tuhan karena dia butuh sesuatu. Dia mau minta sesuatu, dia mengharapkan sesuatu, nggak ada yang salah. Tetapi saya dan saudara tidak boleh cuma sekedar datang ke Tuhan karena kita butuh sesuatu. Tetapi kita harus izinkan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Berbicara apa? Supaya Tuhan bisa mengatur kehidupan saya dan saudara. Ada banyak orang datang ke Tuhan cuma karena butuh. Tetapi giliran Tuhan bilang kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kita gak mau. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita jadi terang? Gak bisa jadi terang. Kita gak bisa berbuat apa-apa firman Tuhan bilang. Kita belajar izinkan. Kita datang ke Tuhan. Gak cuma sekedar kita mau minta. Tetapi kita mengizinkan dia jadi Tuhan yang mengatur, yang mengarahkan, menuntun kita. Saya percaya kita jadi berkat. Kita jadi terang. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir. Ciri orang yang bangkit dan menjadi terang. Saya dan saudara tentunya tidak kompromi lagi dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi orang kalau ikut Tuhan harusnya tidak lagi ada di dalam kegelapan. Tidak berjalan di dalam kegelapan. Artinya kita tidak kompromi dengan yang gelap-gelap. Tipis-tipis pastor, dikit-dikit aja. Nggak terlalu berdampak besar kok, nggak terlalu masalah. Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di dunia yang berusaha membalikan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang haram jadi halal. Yang dosa dibilang budaya, dibilang tradisi. Nggak apa-apa Pak Pendeta, kan ini Desember, semua akhir tahun, orang mau pergi kubur kan. Ya gak apa-apa mau pergi kubur, mau apa? Ya mau baca cerita yang oma, yang opa. Selamanya ndak baku dapa. Oh ya? Itu budaya atau dosa? Dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau tuh oma menyau.
Habis itu bilang, Pak Edi tolong, kita rupa ada kuasa jahat, kuasa si gelap. Bawa balapis, bawa biasa apa yang dibawa ya? Biasa apa yang dibawa? Cucur, terus panada, apang, pengalaman ya. Nggak apa-apa ke sana mau bersih-bersih supaya bagus tuh kubur. Toh supaya orang lihat juga, aduh nyandak dirapiin tuh kubur, nyandak diberesin. Tapi jangan kita ngobrol. Kita nggak ada hubungan lagi dengan mereka. Lebih baik bawa ke orang, belum ada balapis, Pak Edi sudah ada balapis. Pak Franky ada balapis Pak. Bawa aja Pak orang kumpul jadi gereja. Kasih ke panitia Natal ya, nggak usah. Jangan, banyak hal. Oh ada kedukaan, kong kiap ada kartu dang. Oh biasa, kalau itu kok tradisi kalau di Manado. Orang kalau ada kedukaan itu di yang bajaga supaya orang tidak pastiu, orang bermain no di belakang. Cuma 2.000 kuah. Oh itu sebiasa di Manado Pak Pendeta. Oh gitu. Karena malam kan dingin, jadi orang kasih sedikit ya cap tikus. 1 botol, 1. Mar di belakang kok ada regen, jadi kalau habis kurang mau tambah. Kenapa begitu? Sebiasa di Manado kok. Budayanya begitu, tradisinya begitu. Biasa kok begitu torang. Itu kok notak ya Pak begitu. Sudah kok, cuma torang dengan torang kok baku tahu. Biasa kok itu sudah coba. Nanti kan ada apa no sadiki. Biasa itu tradisi di torang kok di sini. Karena kok orang baru. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Biar hari ini Bapak Ibu Saudara lewat kita merayakan Natal, besok ibadah Natal. Bukan berapa banyak kita merayakan Natal sebenarnya. Tapi sejauh mana kita bisa mengerti akan terang Kristus. Dan kita bisa membagikan terang buat orang lain. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara saya akan bacakan ayat. Efesus 5 ayat 8 sampai 21. Sebagai penutup saya hanya membaca ini. Tetapi biar ini menjadi perenungan saya dan saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Hai kamu yang tidur dan bangkitlah. Dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Selamat hari Natal, selamat menyambut tahun yang baru 2024. Biar kita terus menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Yang memperlengkapi kami, mengajar kami, bahkan mungkin menegur. Kami minta Roh Kudus memampukan untuk memiliki roh yang mau taat, memiliki kerendahan hati sehingga firman Tuhan ini dia bisa bertumbuh. Dan hidup kami ikut bertumbuh dan berbuah menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kami semua. Amin.
Andai mereka tahu tutur hatiku, yang nampak hanya kasar, tanpa mereka tahu hancur rumahku. Terasa pedih hatiku di setiap hari, karena nampak kehidupan sesama yang lebih bermakna. Syukurku pun dicuri oleh iri hati. Riuh rusuh kepalaku penuh dengan trauma. Dinyatakan hidupku tak berharga oleh tutur diri sendiri. Keluh tak berdaya disandingkan aku dengan mereka yang menyatakan dirinya suci. Rumahku berbeda, jauh dari kata sempurna. Tuntutan mencintai sesama dengan sempurna kepada diriku yang tak pernah merasa dicinta. Usahaku dihina, gagalku pun tak lekang dari cerca. Sampai suatu hari, ku bertemu dengan pribadi yang memandangku berharga. Walau nyatanya langkah tobatku pelan dan masih tertatih. Namun entah mengapa sesama tetap memaksaku untuk berlari, sehingga hadirku kerap kali tertolak. Jiwaku hanya bisa merintih, merasa tak layak. Tuntutan untuk menjadi sempurna pada akhirnya membuatku lelah tak berdaya. Namun hadirnya yang begitu hangat sanggup mengadakan percaya, meniadakan pasrah. Jiwa pun tenang untuk berserah. Ia selalu ada dalam suka maupun luka. Tatkala catatan masa laluku yang teramat gelap bagi sesama. Engkau dengan rela memberikan terangmu sehingga kakiku mampu melangkah. Kini ku mengerti bahwa terang ini adalah anugerah. Terang ini adalah kasih karunia hartaku yang paling berharga. Ampunilah aku yang berdosa. Ampunilah mereka yang membuatku terluka. Biarlah terangmu terus bercahaya dalam hinaku. Biarlah terangmu juga dianugerahkan kepada mereka yang menghinaku. Karena dalam lemahku, kuatmu. Lutut yang berserah, air mata pasrah. Kasih karuniamu terlampau cukup bagiku. Glory to the
di dalam kegelapan ada orang-orang yang hidupnya ketakutan, kecewa, sakit hati. Ada begitu banyak masalah, pergumulan yang dihadapi. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, lewat terang lilin yang ada di hadapan kita, kita diingatkan kembali bahwa terang Kristus sudah lahir ke dunia beribu-ribu tahun yang lalu. Dan saat kita percaya, di saat kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, terang itu yang akan menerangi kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah kegelapan apapun Bapak Ibu Saudara, terang itu akan memberikan sukacita, akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan. Bahkan terang itu akan memberikan solusi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara terus bisa menjadi terang, bercahaya bagi orang lain. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak berdoa, biar hari ini seluruh jemaat GBI Gilgal terus mengalami terang Tuhan. Menjadi terang di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib, buat terang-Mu yang sejati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, ibadah perayaan Natal pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Cuaca baik, kesehatan baik, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kami menyambut yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kami minta berdiri sejenak kalau ada. Sambut mereka. Katakan selamat hari Natal. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada penggembalaan, tetap bisa gabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bahkan bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini. Kita masuk dalam pengumuman yang pertama. Besok ibadah Natal tanggal 25 Desember 2003 jam 9 pagi disertai ibadah anak di lantai 2. Yang berikut ibadah raya tanggal 31 Desember 2023 itu dilakukan ibadah 2 kali. Yang pertama ibadah raya 1 jam 9. Ibadah raya kedua jam 11. Ibadah online tayang di YouTube GBI Gilgal Manado jam 17 atau jam 5 sore. Ibadah anak jam 9 dan jam 11. Persembahan dan persepuluhan bisa dimasukkan dalam kotak yang sudah tersedia. Dan juga boleh ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman atas nama panitia dan tim pengebelaan gereja GBI Gilgal Manado mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Glory.
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh menikmati sukacita yang luar biasa. Karena Engkau sudah hadir memberkati dalam perayaan Natal ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Kami semua dilawat oleh Tuhan. Dan sesungguhnya dalam hidup kami adalah terang. Dan biarlah terang dalam hidup kami bercahaya bagi banyak orang. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada setiap orang. Bahkan kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di kota Manado ini Tuhan di dalam nama Yesus. Lewat kehidupan kami yang sudah memiliki terang. Supaya terang ini kami bagikan, terutama di keluarga kami, kepada orang lain di tempat kerja, kemanapun kami pergi, kami terus membawa terang Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bawalah terang itu pulang ke rumah dan menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai, mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala sesuatu. Apa saja engkau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, pasti dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.